Di awal scene, menceritakan seorang pria yang sedang membersihkan parit di sebuah kota. Lalu setelah itu pria tersebut pun menerima upah dari hasil pekerjaannya. Dan pria itu adalah MC kita kali ini bernama Noor. Tidak lama kemudian, Noor pun kembali. Terlihat sedang mengangkat beberapa karung di pundaknya. Yang dimana tampak sekali kalau MC kita kali ini adalah tipe orang yang pekerja keras. Hanya saja ketika Noor menerima upah dari sang mandor, tiba-tiba saja dia melihat secercah cahaya dari dalam sebuah gua. Dan dari sana, dia juga tampak mendengar teriakan seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Pada akhirnya, Nori yang penasaran langsung berlari lalu masuk ke dalam gua tersebut. Dan bener aja guys, seketika Nord pun merasa sangat terkejut ketika dia melihat seekor sapi yang sangat besar dikelilingi para prajurit yang tampak sedang melindungi seorang gadis kecil. Oke, next. Scene beralih ke 15 tahun yang lalu. Terlihat suasana di sebuah desa, yang dimana saat itu tampak Nord juga sedang membuat obat tradisional untuk ibunya yang sedang sakit di dalam rumah. Hanya saja dia pun sangat khawatir ketika melihat keadaan ibunya yang tampak semakin parah. Yang dimana sang ibu pun tampak sangat menyayangi Nur. Dan dia juga berpesan kepada Nur agar bisa menjalani kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dan saat ini terlihat Nur sedang membuatkan sup untuk ibunya guys. Hanya saja ketika Nur kembali membawakan makanan untuk sang ibu, ternyata ibunya itu sudah meninggal dunia. Hingga akhirnya Nur pun memakamkan ibunya di samping makam ayahnya di belakang rumah. Hingga akhirnya Nur pun hidup di rumahnya seorang diri. Dari mulai mencari bahan bakar, mengembala kambing, dan bahkan berternak pun dia lakukan seorang diri. Sampai pada akhirnya di suatu malam, Nur pun menemukan sebuah buku peninggalan ayahnya dulu tentang seorang petualang guys. Yang dimana Nur pun teringat kembali di momen ketika ayahnya itu sering menceritakan dongeng dari buku tersebut kepada Nur di malam hari. Yang dimana berkat cerita dari ayahnya itu, dia pun bertekad untuk menjadi seorang petualang. Singkat cerita, akhirnya Nur pun memutuskan untuk keluar dari desanya dan menggapai cita-citanya menjadi seorang petualang. Singkat cerita, setelah beberapa hari menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya Nord pun berhasil sampai masuk ke dalam gerbang kota. Dan di sana Nord juga tampak terperangah. Setelah melihat keadaan kota yang dipenuhi, banyak sekali orang yang berlalu lalang. Tidak lama kemudian, akhirnya Nord pun sampai ke tempat yang dia cari. Yang dimana tempat tersebut merupakan tempat pendaftaran untuk menjadi seorang petualang. Namun sayangnya, sesampainya di sana, Nur pun tidak diterima karena usianya yang masih anak-anak. Hanya saja setelah sang penjaga mengetahui kalau Nur merupakan seorang yatim piatu, pada akhirnya penjaga itu pun memperbolehkan Nur untuk bergabung. Kemudian sang paman penjaga itu pun menjelaskan kepada Nur kalau syarat untuk menjadi seorang petualang adalah dengan cara berlatih dengan serius hingga mendapatkan sebuah job. Dan setelah mendapatkan job tertentu, seorang petualang juga harus menguasai berbagai macam skill dari jobnya itu. Seperti teknik, berpedang ataupun menggunakan sihir bagi seorang magician. Dan setelah mendengar penjelasan, itu Nord pun kembali menjadi sangat bersemangat. Hingga akhirnya dia pun mendatangi sebuah tempat latihan berpedang alias job swordman guys. Layaknya seorang pahlawan yang sering dia baca di buku dongeng. Singkat cerita, saat ini Nord pun berlatih bersama para pemula yang lain. Hanya saja setelah beberapa bulan berlatih, Noor tidak kunjung juga mendapatkan skill spesial seperti yang lain. Sehingga sang mentor pun memutuskan memberhentikan Nur untuk menjadi seorang swordman. Menurutnya, sama sekali tidak berkembang selama beberapa bulan terakhir karena skill yang dia kuasai saat ini hanyalah skill menangkis dan menghindar saja guys. Sang mentor pun kemudian mengarahkan Nur untuk berlatih di pusat pelatihan lain dan menemukan bakatnya di sana. Scene pun beralih memperlihatkan Nur yang saat ini berada di depan tempat latihan untuk menjadi seorang warrior. Dan setelah mendaftar, terlihat Nur berlatih dengan keras dengan cara menarik roda besi yang sangat berat. Namun beberapa bulan kemudian, sang mentor warrior pun kembali menyatakan bahwa Nur tidak lulus untuk menjadi seorang warrior. Dan apabila terus dipaksakan, maka Nur bisa mati saat menjalankan misi.
Kemudian Nur kembali mencoba mendaftar untuk menjadi seorang hunter, namun sayangnya Nur lagi-lagi kembali gagal. Lalu kemudian dia pun mencoba mendaftar menjadi seorang magician. Hanya saja setelah beberapa bulan berlatih, hanya bisa menguasai skill dasar bernama Tiny Flame, yaitu mengeluarkan api kecil dari satu jarinya saja. Sehingga dia pun kembali dinyatakan gagal. Dan sialnya, kegagalan pun terus berlanjut ketika dia mendaftar untuk menjadi seorang tim, dan juga klirik, guys. Hingga akhirnya dia pun menceritakan kegagalannya itu pada paman penjaga di tempat pendaftaran. Yang dimana dengan berat hati paman itu pun memberitahu kalau Nur tidak dapat menjadi seorang petualang. Pada akhirnya Nur pun memilih kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sangat sedih. Pidat menyandra dirinya tidak memiliki bakat. Nur pun bertekad untuk memanfaatkan semua yang dia miliki dan berlatih lebih keras daripada sebelumnya. Kemudian Nur kembali teringat dengan perkataan sang mentor ketika dia mengikuti pelatihan para swordman. Yang dimana saat itu sang pelatih pun berkata, apabila Nur melatih satu skillnya itu, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan sebuah skill yang baru. Lalu setelah itu, dengan sebuah pedang kayu, Nur pun melatih skill parry-nya dengan sangat keras. Dari mulai pagi, siang dan malam, kemudian 1 tahun pun akhirnya berlalu. Oke, dan saat ini, Nur sudah bisa melakukan parry pada 10 serangan pedang dalam satu tarikan nafas. Sampai pada akhirnya, Nur pun semakin menguasai keahlian skill parry-nya itu, guys. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Dan saat ini Nur sudah bisa melakukan parry pada 100 serangan pedang dalam satu tarikan nafas. Hanya saja, Noor masih belum mendapatkan skill baru dari latihannya itu. Ya, walaupun sempat ragu dengan mimpinya menjadi seorang petualang, tapi tetap saja Noor mengasah skill parry-nya itu pagi, siang, dan malam. Dan saking kerasnya dia berlatih. Hingga pedang kayu yang dia gunakan pun akhirnya hancur. Oke, next. Dan saat ini akhirnya 10 tahun pun berlalu, yang dimana North sudah bisa melakukan skill parry pada 1000 pedang dalam satu tarikan nafas. Kemudian setelah merasa dirinya sudah cukup lumayan kuat, Noor pun bertekad untuk kembali ke kota dengan tujuannya menjadi seorang pahlawan. Dan sesampainya di kota, Noor pun kembali menuju ke tempat pendaftaran. Namun ternyata keadaan di sana pun sudah berubah. Karena saat ini penjaga yang menyambutnya itu adalah seorang gadis remaja. Kemudian penjaga tersebut pun menyarankan agar Nur mengambil berbagai pelatihan di pusat kota. Namun saat itu Nur pun menjelaskan kalau dia pernah mencoba semua latihan tersebut dan berakhir dengan kegagalan. Yang dimana saat itu, North juga melaporkan beberapa skill yang bisa dia kuasai. Seperti skill parry, cycle enhancement stone, true feather step, tiny flame, dan juga low heel. Yang dimana semua skill itu merupakan skill dasar dari berbagai pelatihan yang ia sempat pelajari. Hingga akhirnya, sang penjaga itu pun dengan berat hati mengatakan kalau Nur tidak bisa menjadi seorang petualang. Dan tidak lama kemudian, muncullah seorang pria tua menegur Nur, yang dimana pria tua itu ternyata adalah sang paman penjaga, yang Nur lihat ketika dia masih kecil. Begitupun sang paman yang tampak juga masih mengenali Nur. Saat itu Nur menjelaskan kalau dia masih bertekad untuk menjadi seorang petualang dan berlatih seorang diri selama belasan tahun untuk meningkatkan skill parry-nya. Kemudian setelah mendengar hal itu, sang paman penjaga pun menjelaskan kepada Nur tentang pembagian rank bagi para petualang. Mulai dari S rank alias rank tertinggi hingga rank untuk yang terendah. Hanya saja menurutnya, karena Nur tidak memiliki skill yang cukup berguna. Sang paman pun merekomendasikan cara lain agar Nur bisa menjadi seorang petualang. Hingga akhirnya, sang paman pun memberitahu Nur tentang sebuah rank yang levelnya lebih rendah daripada E rank. Dan jarang sekali orang mengetahuinya, yaitu EF rank. Yang dimana menurutnya Nur bisa mendaftar di rank itu, hanya saja dengan syarat kalau Nur hanya diizinkan menyelesaikan quest di dalam kota, dan dia tidak diizinkan mengambil quest di luar kota yang melibatkan pertempuran dan juga pengumpulan barang. Guys yang ngeluting kali ya istilahnya. Sehingga menurutnya, jarang sekali ada orang yang ingin menjadi F rank, kecuali pengemis di sekitar kota. Hanya saja mendengar hal itu, seketika Nur pun menjadi sangat bersemangat, dan dia juga tidak merasa keberatan untuk mendaftar. Di rank tersebut,
Hingga akhirnya, setelah memiliki lisensi resmi F-Rank, mata Nur pun tampak berbinar-binar. Lalu dengan perasaan bahagia, dia pun menyelesaikan berbagai kue di dalam kota guys. Seperti mengangkat banyak batu dengan menggunakan skill Cycle Enhancement. Lalu kemudian, Nur juga terlihat menggunakan skill Feather Step untuk menangkap seekor kucing. Begitupun skillnya yang bernama Tiny Flame, yang dia gunakan untuk menyalakan api ketika sedang memasak. Dan yang terakhir adalah skill melempar batu dengan tepat sasaran, yaitu skill Stone Throw. Yang dimana setelah menyelesaikan beberapa questnya itu, impian Nur menjadi seorang petualang yang berguna untuk banyak orang. Pun akhirnya bisa terwujud guys. Scene pun kembali ke awal scene, yang dimana saat ini terlihat Nur sedang mengangkat beberapa karung di pundaknya. Dan ketika dia sedang diberi upah oleh sang mandor, tiba-tiba saja Nur pun melihat sebuah cahaya dari dalam gua dan mendengar suara perempuan yang sedang meminta pertolongan. Pada akhirnya, Nur tanpa pikir panjang langsung berlari memasuki gua tersebut. Dan benar aja guys, seketika Nur pun langsung terperangah saat dia melihat seekor sapi yang sangat besar, beserta para prajurit yang saat ini sedang berusaha melindungi seorang gadis. Ya saking polosnya si Nur ini, dia pun menyamakan iblis yang sedang berada di hadapannya, itu dengan seekor sapi yang besar guys. Tidak lama kemudian, para penjaga itu pun langsung menyerang sang iblis dengan pedang mereka. Namun satu persatu para penjaga itu pun akhirnya tewas akibat tebasan kampak dari sang iblis sapi tersebut guys. Ia bukan iblis sapi sih sebenarnya guys. Iblis ini tidak lain adalah Minotaur. Hingga akhirnya iblis itu pun akan segera menyerang sang gadis yang saat ini sedang terdiam mematung sambil terikat oleh sebuah skill. Namun dengan cepat, Nur menggunakan teknik Stone Throw ke arah kepalanya untuk memprovokasi sang iblis. Sehingga saat ini iblis itu pun mulai mengejar Nur. Lalu kemudian, Nur pun menggunakan skill parry-nya kepada sang iblis. Dan seketika iblis itu pun langsung tersungkur guys. Setelah itu sang iblis pun mulai menyerang Nur bertubi-tubi. Begitu juga Nur yang berkali-kali menggunakan skill pairing-nya itu. Hanya saja ketika sang iblis sedang menyerang Nur secara brutal, tiba-tiba saja cincin yang dipakai oleh salah satu korban di dekat sang gadis tiba-tiba saja bersinar. Dan anehnya, iblis itu pun mulai kembali berlari ke arah sang gadis untuk menyerangnya. Lalu saat iblis itu mengayunkan kampaknya ke arah gadis tersebut, tiba-tiba saja Nur dengan cepat bergerak menggunakan Feather Step dan kembali menangkis tebasan sang iblis hingga membuat pedangnya itu patah. Seketika saat itu, Nur pun teringat kembali dengan cerita ayahnya dulu yang mengatakan, sesulit apapun keadaannya, seorang petualang itu akan terus bertarung melawan penjahat untuk melindungi teman-temannya. Dan kata-kata itu pun membuat Nur kembali bersemangat. Yang dimana akhirnya dia pun kembali menangkis serangan sang iblis dengan menggunakan pedangnya yang patah. Dan setelah ditangkis, tebasan kampa itu pun berbalik arah kepada sang iblis tersebut. Dan pada akhirnya iblis itu pun berhasil dikalahkan. Hanya saja walaupun sudah berhasil mengalahkan sang iblis, Nur masih berpikir kalau dirinya itu masih sangat lemah guys. Karena menurutnya, apabila dia tadi melawan makhluk yang lebih besar, maka dapat dipastikan kalau dirinya akan mati. Namun beda halnya dengan sang gadis yang berterima kasih kepada Nur karena telah menyelamatkan nyawanya. Hanya saja saat sang gadis itu bertanya nama dari pahlawan yang baru saja menyelamatkannya itu, Nur pun menjawab kalau dia hanyalah orang biasa, lalu kemudian pergi begitu saja. Tidak lama kemudian, para prajurit pun berdatangan untuk menjemput gadis tersebut. Di akhir cerita, Nur pun masih memikirkan kekuatan sapi besar yang baru saja dia lawan. Yang dimana Nur tidak menyadari kalau lawan yang baru saja dia kalahkan itu merupakan iblis yang cukup kuat. Hingga akhirnya Nur pun bertekad untuk kembali menjalani latihan dengan keras agar bisa menjadi lebih kuat lagi guys. Oke, next episode 2.
Di awal scene ini memperlihatkan sang gadis kecil alias Nona Lindbergh yang tampak sedang memberikan penghormatan terakhir kepada para prajurit yang gugur karena sudah berusaha melindunginya. Lalu tidak lama kemudian, seorang kesatria wanita bernama Ines pun muncul, yang dimana saat itu dia pun tampak menyesal dan meminta maaf kepada Line karena sudah ceroboh tidak ikut dalam pengawalan. Hanya saja menurut Line kalau semua itu adalah keputusannya. Karena seharusnya tidak boleh ada pengawalan pada saat melakukan pengujian hak pewaris tahta. Ya dari sini kita pun dapat menyimpulkan kalau gadis kecil yang baru saja diselamatkan oleh Nord itu adalah seorang putri raja, guys. Sedangkan kesatria wanita yang baru saja muncul, itu adalah asistennya bernama Ines. Lalu kemudian datanglah suruhan sang raja, yang bernama Darket, dan meminta agar Line kembali ke kerajaan atas panggilan dari Tuan Rain. Oke, next. Scene beralih memperlihatkan Darken dan Tuan Rain yang saat ini sedang membicarakan tentang keanehan yang baru saja terjadi. Bagaimana tidak? Iblis Minotaur yang telah dibunuh oleh North sebelumnya ternyata adalah iblis yang hidup di dalam Abyss, yaitu lapisan terdalam dari sebuah dungeon. Dan menurutnya, kemungkinan besar iblis Minotaur itu bisa keluar karena ulah seseorang. Lalu kemudian Darken pun menjelaskan kepada Rain bahwa sumber awal permasalahan tersebut adalah dari sebuah cincin. Karena setelah diteliti, batu sihir pada cincin itu memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Yang dimana Darken pun menambahkan, kalau lambang pada cincin, itu mengindikasikan kalau cincin tersebut berasal dari kekaisaran sihir dari Das. Mendengar hal itu, Rain pun menyimpulkan, kalau saat ini musuh tidak hanya bermaksud menghabisi Lindbergh saja, melainkan menunggu momen yang pas untuk memulai perang dengan pihak kerajaan yang dimana saat ini Rain pun merasa penasaran pada sosok yang sudah menyelamatkan adiknya itu. Karena pria itu berhasil mengalahkan seekor Minotaur hanya dengan menggunakan satu pedang saja. Kemudian Scene memperlihatkan Nur yang baru saja kembali datang ke tempat pendaftaran. Dan seketika paman penjaga pun tampak terkejut melihat Nur yang kembali dari tugasnya. Dan rasa terkejutnya itu terjadi bukan tanpa alasan, karena menurutnya, semalam baru saja muncul seekor iblis dari dalam dungeon yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Dan lokasinya kebetulan dekat dengan tempat konstruksi di mana Nur bekerja. Hanya saja untungnya iblis itu berhasil dikalahkan oleh sosok misterius. Akan tetapi, saat itu Nord pun tidak menyadari bahwa sosok yang dimaksud oleh sang paman penjaga adalah dirinya sendiri, guys. Tidak lama kemudian, di belakang Nord pun terlihat seorang gadis yang menggunakan jaket dengan kepala tertutup. Dan gadis itu ternyata adalah Line, yang berhasil menemukan Nord dengan kekuatan pendeteksi jarak jauhnya. Melihat hal itu, paman penjaga pun cukup terkejut dan mengira Nord telah melakukan sesuatu hal yang buruk. Yang dimana Nord juga merasa kebingungan, karena dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Hanya saja, karena pembicaraan mereka itu mulai menarik perhatian. Line pun akhirnya menggunakan kekuatan pengidap suara dan persembunyian agar pembicaraan mereka tidak terdengar oleh orang lain. Pada akhirnya, Line pun membawa Nur ke sebuah tempat yang cukup sepi. Dan sesampainya di sana, tanpa diduga, Line hanya ingin mengucapkan terima kasih dan berharap agar Nur menerima imbalan darinya, karena menurutnya, Nur sudah menyelamatkan nyawa banyak orang. Saat itu Line pun menawarkan berbagai imbalan kepada Nur sebagai rasa terima kasihnya itu. Hanya saja, Nur menolak semua imbalan yang diberikan oleh Line, karena menurutnya dia tidak membutuhkan itu semua, dan baginya ucapan terima kasih saja sudah cukup. Hanya saja setelah mendengar jawaban Nur itu, akhirnya Line pun menangis, sehingga dia pun mengancam kalau dirinya tidak akan pergi kemanapun sebelum Nur menerima imbalan darinya. Melihat Line menangis, Nur pun teringat kembali ketika dia meminta seseorang untuk melatihnya saat kecil dulu. Hingga akhirnya Nur pun menerima tawaran Line untuk bertemu dengan ayahnya. Dan agar tidak mencuri perhatian, Line pun membawa Nur ke dalam kerajaan menggunakan skill tanpa terlihat. Dan sesampainya di sana, Nur pun cukup terkejut dengan tempat tinggal Line yang menurutnya sangatlah megah. Setelah masuk ke dalam kerajaan, Line akhirnya memperkenalkan dirinya kepada Nur, yang dimana dia pun memperkenalkan namanya yaitu Lindbergh Gley, dan meminta Nur untuk memanggilnya dengan sebutan Light. Lalu tidak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Ines, yang dimana Line memperkenalkan bahwa Nur adalah tamunya sekaligus sosok yang telah menyelamatkan nyawanya, hingga akhirnya Ines pun membawa Line dan Nur menuju ruang audiensi untuk segera menemui ayahnya. Namun, saat akan memasuki ruangan,
Tiba-tiba saja mereka pun bertemu dengan kesatria lain yang sedang berjaga, sambil membawa tombak. Dan kesatria itu bernama Gilbert. Hanya saja karena pada saat itu Ines masih cukup waspada dengan keberadaan Nur. Akhirnya dia pun mengajak Gilbert untuk ikut bersamanya ke ruang audiensi, sambil berjaga-jaga. Kemudian Sin pun memperlihatkan sang ayah dan kakaknya, Rain yang saat ini tampak sedang membicarakan soal perjanjian non-agresi dengan Kekaisaran Diridas. Yang dimana karena kejadian serangan Minotaur sebelumnya, membuat hubungan mereka menjadi semakin panas. Dan saat ini, sang raja pun tampak akan segera memulai peperangan. Lalu tidak lama kemudian, Len dan yang lainnya pun akhirnya tiba di ruang audiensi. Dan layaknya para ksatria, saat itu, Vance dan Gilbert langsung berlutut di hadapan sang raja. Namun, beda halnya dengan Nord yang terus berjalan mengikuti Line. Saat itu, Rain yang penasaran pun bertanya kepada Line, kenapa dia sampai menggunakan jubah sang petapa? Lalu Line menjawab kalau alasan dia menggunakan jubah itu dikarenakan dia ingin keluar untuk mencari orang yang menyelamatkannya. Lalu kemudian Line pun memperkenalkan Nor kepada ayahnya. Mendengar hal itu, sang raja akhirnya menyambut kedatangan Nor dengan sangat baik. Sementara Nor sendiri meminta maaf karena menurutnya saat ini bisa saja dia bertindak tidak sopan, guys. Hingga akhirnya sang raja berjabat tangan dengan Nur sambil mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa anaknya Lain. Saat itu sang raja pun menawarkan imbalan kepada Nur berupa uang maupun tanah. Akan tetapi Nur langsung menolak tawaran sang raja itu, guys. Lalu kemudian sang raja kembali menawarkan sebagian harta berharga yang dia dapatkan dalam dungeon. Namun tetap saja Nur pun menolak tawaran itu. Karena menurutnya dia tidak membutuhkannya. Pada akhirnya sang raja memberikan Nur sebuah pedang yang tersimpan di belakang singgasananya, guys. Yang dimana saat itu Rain pun terlihat agak keberatan dengan keputusan ayahnya itu. Namun sang ayah pergilah. Kalau pedang yang dia pegang saat ini adalah sebuah replika. Dan seperti biasa pada awalnya Nord pun tidak mau menerimanya. Karena menurutnya pedang itu terlihat sangat berharga. Hanya saja agar Nord menerima pemberiannya. Sang raja pun berkata kalau pedang yang dia berikan itu hanyalah pedang biasa. Yang dia pungut di jalan karena menyukainya. Yang dimana karena penjelasan sang raja, akhirnya Nor pun menerima pedang tersebut, guys. Kemudian sang raja pun meminta Nor mengayunkan pedang tersebut. Dan setelah Nor mengayunkannya, aura kekuatannya pun hingga terasa oleh sang raja. Dan yang lainnya. Melihat hal itu, sang raja pun memberikan pujian karena ternyata Nord dapat menggunakan pedang. Itu hanya dengan satu tangan saja. Kemudian, sang raja juga meminta Noor untuk melatih putrinya Lain. Namun Noor kembali menolak tawaran. Itu karena dia merasa tidak ada yang harus dia ajarkan. Kepada Lain, hanya saja Noor yang sangat polos. Sempat-sempatnya menasihati sang raja. Noor berkata kalau tidak bagus bagi orang tua untuk terlalu ikut campur dengan urusan putrinya. Dan mendengar hal itu, sang raja pun hanya bisa tertawa. Tidak lama kemudian, Nord akhirnya berpamitan pulang kepada sang raja. Hanya saja sebelum dia keluar dari pintu kerajaan, Nur pun dihadang oleh Ines yang terlihat cukup kesal. Namun tiba-tiba saja Ines berlutut dan meminta maaf kepada Nor karena perlakuannya itu. Ines juga menjelaskan kalau tugasnya adalah menjaga keamanan dan melindungi keluarga Clay dari bahaya. Kemudian Ines pun memperkenalkan dirinya kepada Nur kalau dia adalah wakil Kapten Korps keluarga Clay. Mendengar hal itu, Nur pun cukup terkejut karena awalnya dia mengira bahwa Ines hanyalah seorang pelayan. Dan mendengar hal itu, Ines yang baru saja menyadari kepolosan North akhirnya tersenyum, guys. Kemudian Ines juga berkata kepada North kalau sejak muda dirinya itu sudah dijuluki sebagai perisai suci oleh keluarga Clay yang ketugeh melindungilah walaupun nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itu dia mengucapkan terima kasih kepada North karena telah menyelamatkan nyawa Lain. Sehingga dia pun berjanji akan membantu North semampunya. Lalu kemudian Ines pun mengingatkan North agar dia tidak bersikap terlalu santai di ruang audiensi, terutama di hadapan sang raja. Karena menurutnya hal itu merupakan tindakan yang tidak sopan. Dan menurutnya, apabila Nur melakukan hal itu lagi, Ines berjanji tidak akan membiarkannya. Hanya saja ketika Nur memperkenalkan namanya, Ines pun tampak terkejut. Lalu kemudian dia meminta izin untuk pergi. Jika hanya saja setelah Ines pergi, tiba-tiba saja Gilbert pun muncul menghadang Nur dengan tombaknya.
Kemudian Gilbert mengajak Nur ke tempatnya, berlatih untuk memperlihatkan kekuatannya, guys. Oke, next episode 3. Di awal scene, memperlihatkan Gilbert yang saat ini sedang membawa Nur ke sebuah tempat latihan. Dan ternyata, Gilbert ingin sekali mengajak Nur untuk berlatih sparring bersama, guys. Di sisi lain, karena merasa ini adalah sebuah penghargaan, baginya Nur pun akhirnya menerima tantangan itu dan memilih pedang kayu sebagai senjatanya. Singkat cerita, Gilbert dan Nur pun sudah berada pada posisi siap untuk berlatih. Lalu tidak menunggu lama, Gilbert pun langsung menyerang Noor dengan tombaknya berkali-kali. Hanya saja, dengan mudahnya Noor bisa menghindari berbagai serangan. Gilbert namun di tengah latihan mereka itu, Noor tiba-tiba saja meminta untuk melakukan time out dan berkata kepada Gilbert untuk menyerangnya tanpa menahan diri. Nur berkata itu pun bukan tanpa alasan, karena menurutnya serangan Gilbert terasa sangat lambat. Kemudian merasa tertantang, akhirnya Gilbert pun mulai serius dan menyerang Nur dengan kekuatan yang lebih cepat daripada sebelumnya. Akan tetapi, serangan tersebut juga ternyata masih dapat dihindari oleh Nur. Saat itu Gilbert pun merasa kebingungan, karena dari berbagai serangannya itu, tidak satu pun yang dapat mengenai Nur sebagai lawan tandingnya saat ini. Begitu juga dengan Nur, merasa dirinya masih dengan mudah menghindari serangannya. Dia pun mengira kalau Gilbert masih tidak bersungguh-sungguh, guys. Gilbert yang mulai serius, akhirnya menyerang Nur dengan serangan kombinasi. Namun lagi-lagi, Noor menghindari serangannya itu dengan mudah. Hingga akhirnya, Noor yang sangat polos meminta Gilbert menyerangnya dengan lebih cepat lagi. Yang dimana setelah mendengar hal itu, Gilbert langsung menyerang Noor dengan teknik andalannya yang dia namakan Drag Rev. Kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Karena saat ini Noor sudah berada di sampingnya tanpa terlihat. Melihat kejadian itu, Gilbert pun jelas sangat terperangan. Dia seakan tidak mempercayai kalau Noor dapat menghindari serangannya. Namun anehnya, setelah kejadian itu tiba-tiba saja, Noor pun menyerah kepada Gilbert, kemudian Shin pun beralih menceritakan Gilbert, yang baru saja mengalahkan seseorang dengan tombaknya. Itu guys, dan ternyata saat ini Gilbert sedang berkelana ke desa-desa untuk mencari lawan yang kuat. Dawupin kalah kerat doa. Hingga akhirnya, karena sudah tidak ada lawan lagi yang dapat menandinginya, sang kepala desa pun menyarankan Gilbert untuk kembali ke ibu kota. Karena menurutnya, saat ini pasukan kerajaan sedang mencari pasukan yang kuat, sehingga berbagai prajurit pasti akan berkumpul untuk Mikri Fraina dan ketenaran. Singkat cerita, Gilbert pun akhirnya kembali ke ibu kota dan menjadi kesatria, sambil menghabisi para iblis. Begitupun ketika dia mendengar ada seseorang yang kuat bergabung. Dia pasti akan selalu menantang orang itu dan mengalahkannya. Hingga akhirnya dia pun merasa muak dan bosan karena dikelilingi oleh orang-orang yang lemah. Suatu hari ketika tengah bersantai di bawah sebuah pohon, dia pun didatangi oleh sang instruktur pedang. Yang dimana saat itu sang instruktur pun memanggil Gilbert dengan sebutan sang Raja Tomba. Kemudian di momen itu, Gilbert pun mengeluh kepada sang instruktur. Kalau saat ini dia sedang merasa bosan karena sudah menjadi Drila Luka. Dan dia berharap ada di sebibu banyak orang yang berkompeten seperti sang instruktur, agar dia bisa bersenang-senang bertarung dengan mereka. Dan setelah mendengar hal itu, sang instruktur pun cukup tersanjung. Jika dia menurutnya, kalau suatu hari nanti pasti akan ada seseorang yang dapat melampauinya, begitupun Gilbert yang berharap agar hal itu cepat terjadi. Karena apabila tidak, dia akan mati karena merasa bosan. Oke, balik lagi ke Slim di mana Noor tiba-tiba saja menyerah. Saat itu Noor pun mengambil pedang pemberian sang raja dan berpamitan untuk pulang kepada Gilbert. Yang dimana Noor pun juga berkata, kalau dia menantikan pertemuan selanjutnya dengan Gilbert. Dan tidak lama setelah Noor pergi, Gilbert pun kembali terperangah ketika melihat beberapa retakan pada lantai tempat mereka berlatih tadi. Setelah itu, Shin pun kembali memperlihatkan Noor yang saat ini sedang berjalan pulang. Hanya saja seperti biasa, Noor.
Anggap kalau tadi Gilbert sudah sengaja menahan diri, karena menurutnya, bahkan tadi dia hingga menggunakan skill penguat tubuh dan feather step untuk menghindari serangannya. Yang dimana saat ini North juga masih percaya. Kalau tadi, Gilbert menyesuaikan kecepatan serangannya dengan sengaja agar dia bisa menghindar. Karena menurutnya, apabila Gilbert tidak menahan diri saat ini, pasti dirinya sudah tewas. Hingga akhirnya Nor pun bertekad untuk menjadi semakin kuat. Ya rendah hati banget lah si Nor ini guys. Keesokan harinya, Nor pun terlihat sedang membersihkan parit menggunakan pedang pemberian sang raja. Yang dimana karena pedang itu, pekerjaan Nor pun menjadi semakin cepat selesai guys. Dan tidak lama kemudian, Nor pun tampak beristirahat di atas sebuah bukit, sambil memikirkan berbagai macam hal yang bisa dia lakukan dengan pedangnya itu. Seperti memanggang daging, memasak pizza, hingga mendayung sebuah perahu. Dia tenafsuina terak sama kemudian pun lagi-lagi menyusul Nor ke atas bukit. Yang dimana saat itu Nor pun menyadari kalau Len bisa menemukannya karena menggunakan skill pencarian miliknya. Itu guys. Yang dimana maksud kedatangannya itu ternyata Len ingin menjadi pesuruhnya si Nor. Atau dengan kata lain, Len ingin menjadi muridnya Nor secara tidak langsung. Dan jelas Nor pun lagi-lagi menolak permintaannya itu. Hanya saja untuk meyakinkan Nor, Len akhirnya mengeluarkan skill tingkat tingginya guys, agar dia bisa diterima menjadi pesuruhnya. Namun sayangnya, usaha Len itu pun berakhir dengan sia-sia. Karena saat itu Nor merasa tidak ada yang bisa dia ajarkan kepada Len. Hingga akhirnya Nor pun mengerti kalau Len menilainya terlalu tinggi. Sehingga untuk membuat Len mengerti, Nor pun memutuskan untuk memperlihatkan skill yang membuatnya gagal. Nor menjadi seorang magician, alias skill api kecil yang dia keluarkan dari jarinya. Yang dimana dia melakukan hal itu agar Len mengerti kalau dirinya hanyalah seorang pecundang. Hanya saja setelah memperlihatkan skillnya itu, Len tampak terperangan. Setelah melihat api yang dikeluarkan Nor jauh lebih besar daripada apa yang dikeluarkan oleh instruktur Oken. Dan saat itu Nor juga memberitahu kalau kelima skill kelas lainnya itu sama seperti apa yang dia perlihatkan. Kemudian Sin pun memperlihatkan Len yang saat ini sedang berjalan pulang. Yang dimana saat itu dia pun teringat kembali dengan sebuah kisah atau dongeng berharga yang seringkali dijadikan sebuah pelajaran oleh para instruktur. Dan kisah itu menceritakan seorang anak kecil tanpa bakat berumur 12 tahun yang mengikuti ke-6 pelatihan di sekolah ibu kota. Dan secara mengejutkan, dia juga menyelesaikan semua pelatihan itu guys. Yang dimana saat itu Len merasa kalau cerita itu tidak masuk akal. Karena dia tahu, pelatihan-pelatihan itu terkenal dengan metodenya yang sangat keras. Dan menurutnya, seorang prajurit berbakat sekalipun, dia akan bisa melakukannya. Hanya saja, dia merubah pemikirannya itu setelah bertemu dengan Nor. Karena dia mengetahui, skill api yang baru saja diperlihatkan oleh Nor bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam sehari. Dan membutuhkan latihan dengan waktu yang lama. Dan akhirnya Len pun merasa malu, karena tadi dia telah memamerkan skill yang tidak seberapa pada orang skuad Nor. Sedangkan menurutnya, Nor sendiri berhasil menangkis semua serangan dari kampak Binotor, hanya dengan satu pedang yang dia pegang di tangannya berkali-kali. Begitupun dengan dirinya yang sangat rendah hati, dan diam-diam selalu membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Len pun menyimpulkan kalau Nur tidak hanya kuat dalam hal kekuatan, tapi juga pikirannya guys. Menurutnya, Nor juga memiliki ketabahan untuk hidup seorang diri. Sehingga dirinya itu tidak perlu tunduk kepada siapapun. Yang dimana Len pun menyadari kalau kedepannya dirinya itu akan memimpin kerajaan bersama kakaknya, Rain suatu hari nanti. Sehingga dia pun bertekad untuk terus belajar agar menjadi semakin kuat. Dan setelah memikirkan banyak hal di malam harinya, Len pun kembali menemui Nord secara tiba-tiba. Kemudian Len pun berkata kalau dia sudah mengetahui maksud dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Nur di atas bukit sebelumnya. Yang dimana menurutnya, hal itu menyangkut ketidakdewasaannya dan harga dirinya. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk mengikuti Nur kemanapun dia pergi. Ya, dan Len juga memutuskan untuk menjadikan Nur sebagai instrukturnya. Yang dimana menurutnya jawaban yang dia cari selama ini, atau dengan kata lain, kekuatan tertinggi yang dicari oleh berbagai generasi, keluarga Clay ada pada Nur saat ini guys. Oke, next episode 4. Di awal scene, memperlihatkan Rain yang saat
ini sedang termenung karena ayahnya sudah memberikan pedang sangat berharganya. Itu pada orang tidak dikenal. Sebuah pedang berharga, yang dia gunakan ketika menjadi seorang petualang, bersama Kenan para instruktur. Yang dimana pedang itu susah payah dia dapatkan di dalam dungeon terdalam. Dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Dan nama lain dari pedang itu adalah pedang tidak terhancurkan. Yang dimana dia pun memprediksi alasan ayahnya memberikan pedangnya itu kepada Nur. Karena ayahnya itu ingin menjadikan Nur sebagai kartu as untuk melindungi negeri dari sesuatu yang tidak lama lagi akan terjadi. Kemudian Sin pun memperlihatkan lain yang saat ini sudah terus mengikuti Nur yang sudah dia anggap sebagai gurunya. Yang dimana sebenarnya Nur pun merasa keberatan karena dirinya merasa tidak pantas dipanggil sebagai seorang guru. Singkat cerita, Nur pun akhirnya kembali ke tempat serikat untuk mengambil sebuah misi yang baru. Yang dimana sang paman ketua serikat pun tampak mengenali Nona Leinberg. Dan dia pun penasaran kenapa saat ini Lain bisa bersama dengan seseorang seperti Nur. Hanya saja karena Nur sudah menjalin sebuah party dengan Lain yang sudah menempati peringkat B. Dia pun akhirnya memberikan misi untuk membasmi goblin yang berada di hutan di sekitar ibu kota. Mendengar hal itu, Nur pun cukup terkejut karena akhirnya dia bisa menerima misi di luar ibu kota ia. Pada awalnya, dia pun merasa malu karena seakan-akan dirinya itu memanfaatkan Lain sebagai seorang petualang. Hanya saja karena misi itu merupakan salah satu impiannya, Nur pun akhirnya menerima misi itu, guys. Hingga akhirnya sang paman pun memberitahu lokasi di mana goblin itu berada, dan dia juga meminta Nur membawakan telinga kanan sebagai bukti kalau mereka berdua sudah mengalahkannya. Karena tanpa membawanya, Nur tidak akan bisa mendapatkan imbalan. Hanya saja sebelum berangkat, sang paman ketua serikat pun memberitahu kalau akhir-akhir ini keberadaan goblin pun semakin menipis. Sehingga dia pun menyarankan agar Nur dan Lain cukup membawakan herbal saja sebelum mereka kembali apabila tidak menemui satupun goblin. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari kota. Dan saat ini akan menuju hutan makhluk buas sebagai lokasi di mana goblin itu berada. Dan di tengah perjalanan, Lain pun menjelaskan alasan kenapa mereka harus berburu para goblin. Karena apabila jumlah mereka terlalu banyak, mereka bisa tiba-tiba saja bergerak ke pemukiman dan menyerang manusia untuk mendapatkan makanan. Sehingga memicu kekurangan pangan. Hanya saja Lain pun kembali memberitahu kalau dengan adanya para goblin juga mempengaruhi ekosistem kekayaan sebuah hutan. Jadi, itulah alasan para petualang tidak membasmi mereka semua. Dan hanya cukup menjaga jumlahnya saja agar tidak terlalu banyak. Namun anehnya, walaupun sudah masuk ke tengah hutan, mereka tidak juga berpapasan dengan satupun goblin. Hingga akhirnya, Lain pun dapat merasakan reaksi dari seekor monster yang jaraknya cukup lumayan jauh dari tempat mereka saat ini. Singkat cerita, mereka pun masuk lebih dalam lagi ke tengah hutan. Hanya saja sebuah keanehan pun kembali terjadi. Karena saat ini Lain merasa sudah sampai di mana monster itu berada, tapi anehnya di sana mereka tidak menemukan satupun monster. Hingga akhirnya, mereka melihat mayat seekor goblin yang sudah tergantung di sebuah pohon. Dan menyadari mereka sedang diawasi. Lain pun mengeluarkan sebuah skill untuk mengungkap keberadaan monster yang saat ini sedang bersembunyi. Dan benar aja, guys. Ternyata monster itu menggunakan skill invisible agar keberadaannya tidak diketahui. Dan saat ini monster itu pun secara perlahan muncul. Yang tidak lain merupakan seekor goblin, raksasa dengan batu permata yang menancap pada dahinya. Itu, guys, namun saat itu Nur kembali salah sangka. Dia menganggap monster goblin di hadapannya itu sama seperti monster goblin pada umumnya. Namun beda halnya dengan Lain yang menyadari kalau goblin yang sedang berada di hadapan mereka itu bukanlah goblin biasa, melainkan goblin yang lahir dari manipulasi penelitian manusia yang saat ini sudah dianggap ilegal. Dan goblin itu pun sering disebut juga dengan sebutan Goblin Emperor, yaitu monster dengan tingkat malapetaka. Hingga akhirnya, goblin raksasa itu pun mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ya, walaupun awalnya merasa takut. Hanya saja, Nur yang tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya menganggap kalau goblin di hadapannya itu adalah goblin kroco pada umumnya. Sehingga dia memberanikan diri dan mengajak Lain bersama-sama untuk mengalahkannya. Mendengar perkataan Nur itu, Lain juga kembali salah paham, guys. Dia menyimpulkan kalau Nur sudah mengetahui bahaya ini dari awal sebelum menerima misi. Oleh karena itu, tadi dia melihat Nur
merasa senang saat menerima misi pembasmian. Goblin dari anggap kalau tadi Gilbert sudah sengaja menahan diri, karena menurutnya bahkan tadi dia hingga menggunakan skill penguat tubuh dan Feather Step untuk menghindari serangannya. Yang dimana saat ini Nord juga masih percaya. Kalau tadi, Gilbert menyesuaikan kecepatan serangannya dengan sengaja agar dia bisa menghindar. Karena menurutnya, apabila Gilbert tidak menahan diri saat ini, pasti dirinya sudah tewas. Hingga akhirnya Nor pun bertekad untuk menjadi semakin kuat. Ia rendah hati banget lah si Nor ini guys. Keesokan harinya, Nor pun terlihat sedang membersihkan parit menggunakan pedang pemberian sang raja. Yang dimana karena pedang itu, pekerjaan Nor pun menjadi semakin cepat selesai guys. Dan tidak lama kemudian, Nor pun tampak beristirahat di atas sebuah bukit, sambil memikirkan berbagai macam hal yang bisa dia lakukan dengan pedangnya itu. Seperti memanggang daging, memasak pizza, hingga mendayung sebuah perahu. Dia tenafsuina terak sama kemudian pun lagi-lagi menyusul Nor ke atas bukit. Yang dimana saat itu Nor pun menyadari kalau Len bisa menemukannya karena menggunakan skill pencarian miliknya. Itu guys, yang dimana maksud kedatangannya itu ternyata Len ingin menjadi pesuruhnya si Nor. Atau dengan kata lain ingin menjadi muridnya Nor secara tidak langsung. Dan jelas Nor pun lagi-lagi menolak permintaannya itu. Hanya saja untuk meyakinkan Nor, Len akhirnya mengeluarkan skill tingkat tingginya guys, agar dia bisa diterima menjadi pesuruhnya. Namun sayangnya, usaha Len itu pun berakhir dengan sia-sia. Karena saat itu Nor merasa tidak ada yang bisa dia ajarkan kepada Len. Hingga akhirnya Nor pun mengerti kalau Len menilainya terlalu tinggi. Sehingga untuk membuat Len mengerti, Nor pun memutuskan untuk memperlihatkan skill yang membuatnya gagal. Nor menjadi seorang magician, alias skill api kecil yang dia keluarkan dari jarinya. Yang dimana dia melakukan hal itu agar Len mengerti kalau dirinya hanyalah seorang pecundang. Hanya saja setelah memperlihatkan skillnya itu, Len tampak terperangan. Setelah melihat api yang dikeluarkan Nor jauh lebih besar daripada apa yang dikeluarkan oleh instruktur Oken. Dan saat itu Nor juga memberitahu kalau kelima skill kelas lainnya itu sama seperti apa yang dia perlihatkan. Kemudian Sin pun memperlihatkan Len yang saat ini sedang berjalan pulang. Yang dimana saat itu dia pun teringat kembali dengan sebuah kisah atau dongeng berharga yang seringkali dijadikan sebuah pelajaran oleh para instruktur. Dan kisah itu menceritakan seorang anak kecil tanpa bakat berumur 12 tahun yang mengikuti ke-6 pelatihan di sekolah ibu kota. Dan secara mengejutkan, dia juga menyelesaikan semua pelatihan itu guys. Yang dimana saat itu Len merasa kalau cerita itu tidak masuk akal. Karena dia tahu pelatihan-pelatihan itu terkenal dengan metodenya yang sangat keras. Dan menurutnya, seorang prajurit berbakat sekalipun, dia akan bisa melakukannya. Hanya saja, dia merubah pemikirannya itu setelah bertemu dengan Nor. Karena dia mengetahui, skill api yang baru saja diperlihatkan oleh Nor bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam sehari. Dan membutuhkan latihan dengan waktu yang lama. Dan akhirnya Len pun merasa malu, karena tadi dia telah memamerkan skill yang tidak seberapa pada orang skuad Nor. Sedangkan menurutnya, Nord sendiri berhasil menangkis semua serangan dari kampak Binotor hanya dengan satu pedang yang dia pegang di tangannya berkali-kali. Begitupun dengan dirinya yang sangat rendah hati dan diam-diam selalu membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Elaine pun menyimpulkan kalau Nur tidak hanya kuat dalam hal kekuatan, tapi juga pikirannya guys. Menurutnya, Nur juga memiliki ketabahan untuk hidup seorang diri. Sehingga dirinya itu tidak perlu tunduk kepada siapapun. Yang dimana Elaine pun menyadari kalau kedepannya dirinya itu akan memimpin kerajaan bersama kakaknya, Rain suatu hari nanti. Sehingga dia pun bertekad untuk terus belajar agar menjadi semakin kuat. Dan setelah memikirkan banyak hal di malam harinya, Elaine pun kembali menemui Nord secara tiba-tiba. Kemudian Elaine pun berkata kalau dia sudah mengetahui maksud dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Nur di atas bukit sebelumnya. Yang dimana menurutnya, hal itu menyangkut ketidakdewasaannya dan harga dirinya. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk mengikuti Nur kemanapun dia pergi. Dan Elaine juga memutuskan untuk menjadikan Nur sebagai instrukturnya. Yang dimana menurutnya jawaban yang dia cari selama ini, atau dengan kata lain, kekuatan tertinggi yang dicari oleh berbagai generasi, keluarga Clay ada pada Nur saat ini guys. Oke, next episode 4.
Di awal scene, memperlihatkan Rain yang saat ini sedang termenung karena ayahnya sudah memberikan pedang sangat berharganya. Itu pada orang tidak dikenal. Sebuah pedang berharga, yang dia gunakan ketika menjadi seorang petualang, bersama Kenan para instruktur. Yang dimana pedang itu susah payah dia dapatkan di dalam dungeon terdalam. Dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Dan nama lain dari pedang itu adalah pedang tidak terhancurkan. Yang dimana dia pun memprediksi alasan ayahnya memberikan pedangnya itu kepada Nur. Karena ayahnya itu ingin menjadikan Nur sebagai kartu as untuk melindungi negeri dari sesuatu yang tidak lama lagi akan terjadi. Kemudian Shin pun memperlihatkan lain yang saat ini sudah terus mengikuti Nur yang sudah dia anggap sebagai gurunya. Yang dimana sebenarnya Nur pun merasa keberatan karena dirinya merasa tidak pantas dipanggil sebagai seorang guru. Singkat cerita, Nur pun akhirnya kembali ke tempat serikat untuk mengambil sebuah misi yang baru. Yang dimana sang paman ketua serikat pun tampak mengenali Nona Leinberg. Dan dia pun penasaran kenapa saat ini Lain bisa bersama dengan seseorang seperti Nur. Hanya saja karena Nur sudah menjalin sebuah party dengan Lain yang sudah menempati peringkat B. Dia pun akhirnya memberikan misi untuk membasmi goblin yang berada di hutan di sekitar ibu kota. Mendengar hal itu, Nur pun cukup terkejut karena akhirnya dia bisa menerima misi di luar ibu kota ia. Pada awalnya, dia pun merasa malu karena seakan-akan dirinya itu memanfaatkan Lain sebagai seorang petualang. Hanya saja karena misi itu merupakan salah satu impiannya, Nur pun akhirnya menerima misi itu, guys. Hingga akhirnya sang paman pun memberitahu lokasi di mana goblin itu berada, dan dia juga meminta Nur membawakan telinga kanan sebagai bukti kalau mereka berdua sudah mengalahkannya. Karena tanpa membawanya, Nur tidak akan bisa mendapatkan imbalan. Hanya saja sebelum berangkat, sang paman ketua serikat pun memberitahu kalau akhir-akhir ini keberadaan goblin pun semakin menipis. Sehingga dia pun menyarankan agar Nur dan Lain cukup membawakan herbal saja sebelum mereka kembali apabila tidak menemui satupun goblin. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari kota. Dan saat ini akan menuju hutan makhluk buas sebagai lokasi di mana goblin itu berada. Dan di tengah perjalanan, Lain pun menjelaskan alasan kenapa mereka harus berburu para goblin. Karena apabila jumlah mereka terlalu banyak, mereka bisa tiba-tiba saja bergerak ke pemukiman dan menyerang manusia untuk mendapatkan makanan. Sehingga memicu kekurangan pangan. Hanya saja Lain pun kembali memberitahu kalau dengan adanya para goblin juga mempengaruhi ekosistem kekayaan sebuah hutan. Jadi, itulah alasan para petualang tidak membasmi mereka semua. Dan hanya cukup menjaga jumlahnya saja agar tidak terlalu banyak. Namun anehnya, walaupun sudah masuk ke tengah hutan, mereka tidak juga berpapasan dengan satupun goblin. Hingga akhirnya, Lain pun dapat merasakan reaksi dari seekor monster yang jaraknya cukup lumayan jauh dari tempat mereka saat ini. Singkat cerita, mereka pun masuk lebih dalam lagi ke tengah hutan. Hanya saja sebuah keanehan pun kembali terjadi. Karena saat ini Lain merasa sudah sampai di mana monster itu berada, tapi anehnya di sana mereka tidak menemukan satupun monster. Hingga akhirnya, mereka melihat mayat seekor goblin yang sudah tergantung di sebuah pohon. Dan menyadari mereka sedang diawasi. Lain pun mengeluarkan sebuah skill untuk mengungkap keberadaan monster yang saat ini sedang bersembunyi. Dan benar aja, guys. Ternyata monster itu menggunakan skill invisible agar keberadaannya tidak diketahui. Dan saat ini monster itu pun secara perlahan muncul. Yang tidak lain merupakan seekor goblin. Raksasa dengan batu permata yang menancap pada dahinya. Itu, guys. Namun, saat itu Nur kembali salah sangka. Dia menganggap monster goblin di hadapannya itu sama seperti monster goblin pada umumnya. Namun beda halnya dengan Lain yang menyadari kalau goblin yang sedang berada di hadapan mereka itu bukanlah goblin biasa, melainkan goblin yang lahir dari manipulasi penelitian manusia yang saat ini sudah dianggap ilegal. Dan goblin itu pun sering disebut juga dengan sebutan Goblin Emperor, yaitu monster dengan tingkat malapetaka. Hingga akhirnya, goblin raksasa itu pun mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ya, walaupun awalnya merasa takut. Hanya saja, Nur yang tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya menganggap kalau goblin di hadapannya itu adalah goblin kroco pada umumnya. Sehingga dia memberanikan diri dan mengajak Lain bersama-sama untuk mengalahkannya. Mendengar perkataan Nur itu, Lain juga kembali salah paham, guys. Dia menyimpulkan kalau Nur sudah mengetahui bahaya ini dari awal sebelum menerima misi.
Oleh karena itu, tadi dia melihat Nor merasa senang saat menerima misi pembasmian Goblin dari Ketua Serikat, sehingga lain yang awalnya takut pun kembali bersemangat. Dan saat ini mereka berdua sudah siap memasang kuda-kuda untuk menyerang, hingga akhirnya Goblin itu pun menyerang terlebih dahulu. Namun saat itu dengan kemampuannya, Nor berhasil menangkis serangan Goblin raksasa. Itu berulang kali. Kemudian lain pun mencoba menyerang Goblin raksasa itu dengan berbagai macam skill yang dia kuasai. Namun tanpa diduga, walaupun Goblin itu memiliki perawakan yang besar, namun pergerakannya sangat lincah, sehingga berhasil menghindari berbagai serangan sihir yang dikeluarkan oleh Light. Setelah itu, sang Goblin raksasa pun kembali melemparkan berbagai batang pohon besar kepada Nur, namun lagi-lagi dia menangkis berbagai serangan, itu dengan skill parry-nya. Namun sebuah kejutan pun kembali terjadi. Karena saat ini, Goblin raksasa itu dapat meregenerasi luka-lukanya dengan sangat cepat. Hingga akhirnya lain menyadari kalau batu permata yang berada di dahi sang Goblin raksasa adalah penyebab semuanya terjadi. Dan akhirnya dia pun meminta Nor untuk segera melepaskan batu permata itu dari dahi sang Goblin. Singkat cerita, Goblin itu pun kembali menyerang dengan cara melemparkan beberapa batang pohon besar kepada mereka berdua. Yang dimana saat itu Nor pun sangat terkejut. Karena dia merasa tidak bisa menangkis semua serangan itu dengan waktu yang bersamaan. Namun untungnya dengan skill ledakan anginnya, Lain berhasil mementalkan semua serangan itu guys. Dan lagi-lagi, sang Goblin raksasa pun kembali meregenerasi luka-luka di tubuhnya dengan sangat cepat. Hingga akhirnya Nord pun memiliki ide dan meminta Lain untuk mengeluarkan sihir ledakan anginnya kembali untuk mementalkannya. Hanya saja saat itu Lain tampak sangat khawatir dengan keselamatan gurunya itu, karena menurutnya, serangan ledakan anginnya tadi bahkan dapat menghancurkan dinding istana. Dan mendengar hal itu, Nord pun meletakkan pedang pemberian sang raja di punggungnya dan meminta Lain untuk mementalkan dirinya ke arah si Goblin dengan cara mengarahkan skillnya itu ke arah pedangnya saat ini guys, karena dia percaya pedangnya itu bahkan dapat menahan serangan Lain. Singkat cerita, serangan kombinasi mereka berdua pun dimulai. Dan dengan ditambah beberapa skill dasarnya, Nord pun berhasil mengurangi dampak serangan yang diberikan oleh Lain, lalu menebas batu permata yang berada di kepala sang Goblin. Setelah kejadian itu, tampak sang Goblin raksasa pun kehilangan kendali. Namun di sisi lain, saat ini Lain juga berhasil menangkap batu permata tersebut. Guys, dan untuk serangan terakhir, Nor mempercayakannya kepada Lain. Hanya saja dia meminta agar Lain tidak terlalu membuat Goblin itu tersiksa. Hingga akhirnya Lain pun menghabisi Goblin. Itu dengan skill tingkat tingginya guys. Dan setelah mengalahkan Goblin itu, Nor pun berkata di dalam hati, kalau dia tidak akan mencoba membasmi Goblin lagi untuk sementara waktu. Karena menurutnya terlalu berbahaya. Dan dia akan kembali menantang para Goblin ketika dia sudah semakin kuat ya. Intinya si Nur masih belum sadar juga guys. Kalau Goblin yang dia lawan tadi bukanlah Goblin biasa. Singkat cerita, mereka pun kembali mendatangi ketua serikat untuk melapor. Dan dengan rendah hati, Nor pun berkata kalau dia hanya membantu Lain sedikit saja dalam mengalahkan Goblin tersebut. Namun saat itu, ketua serikat pun terperangah. Saat Nor menyebutkan kelemahan Goblin itu ada pada batu permata yang menempel pada dahinya. Sehingga ketua serikat pun merasa tidak yakin kalau monster yang baru saja dia kalahkan itu adalah seekor Goblin. Namun sayangnya, saat itu Nor lupa memberikan bukti pembasmian Goblin tersebut karena semuanya sudah hangus terbakar oleh skill yang dikeluarkan oleh Lain sebelumnya. Kemudian Sin pun memperlihatkan Rain yang saat ini sedang memegang batu permata pemberian Lain. Dan menurut laporan,
Bahkan tubuh goblin raksasa itu beberapa kali lebih besar daripada tubuh seekor Goblin King, yang dimana Rain pun sangat terkesima karena Lain dan Nur berhasil mengalahkan goblin tersebut. Dan Rain juga diberitahu kalau goblin itu dapat menggunakan skill invisible tingkat tinggi, sehingga keberadaannya pun tidak diketahui oleh para core bayangan hingga akhirnya Rain pun memerintahkan Kos Bayangan untuk terus melakukan penyelidikan di tempat lain karena menurutnya bisa saja kejadian serupa kembali terjadi. Oke, lanjut episode 5 guys. Saat ini Rain dapat laporan nih, kalau ada berbagai hal aneh yang terjadi di kota dan desa-desa sekitarnya ya. Contohnya malam-malam orang pada dengar suara aneh yang pada bikin merinding. Terus hewan-hewan juga pada kabur dari hutan dengan muka ketakutan. Dan ada juga hewan peliharaan orang-orang yang pada hilang gitu guys. Nah, dari semua laporan itu, Siren baru nyadar kalau saat ini kerajaannya sedang dalam bahaya, dan akhirnya dia langsung ngasih perintah ke pasukan bayangan buat nyelidikin tiap sudut kota yang dia curigai. Nggak cuman itu, Rain juga nyuruh pasukan bayangan buat ngontak ke Nan Master Sekolah. Karena menurut dia nih, keadaan kerajaan sekarang udah darurat banget. Setelah semua prajurit pergi, Rain yang udah stres berat ngerasa bersalah banget. Karena dia udah nggak sadar hal sedarurat itu lebih awal. Terus dia juga penasaran banget, kenapa kekaisaran sihir Deridas tega banget? Mau ngorbanin nyawa orang-orang yang nggak bersalah. Cuma buat nguasain sumber daya di dalam labirin di kerajaan mereka. Oke, lanjut guys. Di sisi lain, Nor sama Lain lagi ngecil gitu guys. Sambil makan enak dengan uang hadiah yang baru aja mereka dapetin. Terus pas si Lain mau pulang, tiba-tiba aja Rain muncul dengan muka serius dan bilang kalau besok pagi mereka berdua harus pergi ke kota di dekat pegunungan. Tapi si Rain nggak ngasih tahu detailnya gitu guys. Dia minta mereka berdua langsung datang aja. Dan katanya dia juga udah siapin imbalan sama pengawal plus akomodasi buat ke sana. Ya seperti biasa, si Nur mah nggak mikir ribet-ribet dan nerima aja permintaan itu. Karena ngelihat muka Rain yang kelihatan serius banget, dia pikir toh cuman nganter barang ini, jadi gas aja bray. Oke, next besok paginya. Nur udah naik kereta kuda, barang lain yang bakal bawa mereka ke tempat tujuan. Nah, karena saat ini adalah pertama kalinya Nur naik kereta kuda. Jadi dia bener-bener menikmati banget setiap momennya. Kayak anak kecil lagi diajak ke Dufan guys. Tapi beda halnya sama Lain yang kelihatan murung banget. Terus Nur nanya ke si Lain, kenapa sih katanya? Terus tiba-tiba aja dia minta maaf. Karena menurutnya kakaknya itu udah minta hal yang terlalu berlebihan. Tapi si Nur langsung jawab dengan santai, kalau dia sih nggak keberatan. Toh dia juga udah dapat imbalan katanya. Jadi ya fine-fine aja. Oke, sekarang kita putar balik dikit nih ke momen sebelum mereka cabut guys. Jadi ceritanya, si Rain ngasih briefing singkat. Dia bilang kalau mereka harus pergi ke sebuah tempat yang namanya Pegunungan Toros, dan harus stay di sana buat sementara waktu. Tapi kalau nggak ada yang aneh-aneh, mereka bisa langsung bablas melintasi gunung buat menuju negara tetangga, namanya Negara Suci Mitra. Terus biar si Nur nggak mikir yang aneh-aneh, ya anggap aja ini teh kayak liburan. Jadi santai aja coy katanya. Dan dia juga berharap semoga aja nggak ada kejadian aneh-aneh pas lagi di jalan. Oke, balik lagi ke si Nor yang sekarang lagi menikmati suasana di kereta kuda. Yang ternyata mereka semua saat ini sedang disupirin sama si Ines guys. Terus si Ines bilang kalau Lain gak usah khawatir karena dia bakal jagain dia. Dan ternyata saat ini Ines lagi ngejalanin misi rahasia dari si Rain. Karena menurutnya dalam waktu dekat, kerajaan bakal menghadapi bahaya besar. Dan ibu kota bakalan krisis parah banget. Jadi Ines disuruh bawa Lain sama si Nur cari perlindungan di negara mitra. Ines yang waktu itu terkejut banget, langsung nanya ke si Rain, tapi si Lain udah tahu belum katanya. Terus si Rain jawab belum. Soalnya kalau Lain tahu pasti dia pengen stay. Dan bakal repot banget deh. Nah si Rain juga ngomong kalau dia khawatir banget sama keselamatan adiknya itu. Dan cuman Ines lah yang saat ini bisa dia percayai oke. Next, nah, pas mereka lagi istirahat. Ines minta maaf ke Nur, karena udah bikin dia terjebak di masalah kerajaan. Tapi Ines janji bakal jagain Nur biar tetap aman. Nah, karena si Norma orangnya emang nyelow. Jadi bilang ke si Ines,
kalau dia nggak usah repot-repot. Karena menurutnya dia bisa jaga dirinya sendiri, guys. Terus si Ines akhirnya nunjukin perisai sucinya yang keren banget. Dan nyeritain masa lalunya